kaitan dengan hukum menyembunyikan kondisi kita dari orang tua kita. Boleh-boleh aja. Orang tua itu kasih berita yang baik-baik. Agar tidak membuat dia cemas. Sebagaimana dokter itu, ketika pasiennya sakit keras pun kadang-kala dia tetap memberikan optimisme di diri pasien itu. Oh, nggak apa-apa insya Allah. Ini itu. Kemudian baru kita sampaikan kepada keluarganya. Kadang-kala juga kita tidak kepada semua keluarganya. Tidak disampaikan kepada orang tuanya, sampaikan kepada kakaknya yang mungkin tegar menghadapi masalah ini. Yang mungkin bisa cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada ayahnya, ibunya. Karena berita duka ini kadang-kala membuat mereka jadi sakit. Tapi berita bahagia, sampaikan. Maka kalau tadi seorang anak ya, dan ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya, buat kita semua. Kalau kita sedang sakit, kita sedang susah, sembunyikan dari orang tua kita. Kita bukan berbohong. Tapi kita tidak menyampaikan kondisi kita aja. Kalau tanya gimana kabarnya, alhamdulillah baik. Baik kita alhamdulillah. Ada perempuan setiap ada masalah sampaikan kepada orang tuanya. Anak setiap ada masalah sampaikan kepada ibu bapaknya. Akhirnya dia membebani orang tuanya. Cukup orang tua kita udah capek membesarkan kita. Sehingga kalau menyembunyikan sakit COVID-nya itu tinggal sampaikan kepada orang tua. Ayah, ibu, insya Allah ya, saling mendoakan. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa doakan anak. Ayah, bunda umpamanya. Minta doanya tetap. Tapi tanpa harus memberikan berita duka kepada mereka. Sehingga mereka nanti kepikiran. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana seorang ketika punya handphone. Ternyata gadget itu membuat dia futur. Sehingga membuat dia berbuat maksiat dengan handphonenya. Tapi di satu sisi dia perlu sama handphone. Dia mau ganti dengan handphone yang jadul. Sedangkan dia perlu untuk kuliah dia. Apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah. Ini bentuk kesadaran. Bahwasanya kita membeli handphone itu karena kebutuhan. Bukan karena keinginan. Kalau bicara kebutuhan, ya sudah gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika udah selesai kebutuhannya, taruh, simpan. Atau ketika mau buka handphone, jangan pernah sendirian. Ada kawan-kawan. Sehingga kita bisikan setan yang kuat untuk membuka hal-hal yang negatif, bisa selamat. Karena ada orang yang imannya lemah, tapi rasa malunya sama orang itu kuat. Sehingga dia kadang-kadang lebih malu sama manusia daripada sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka silahkan kau gunakan handphone tersebut, tapi dengan aturan. Engkau tidak buka handphone itu ketika engkau sendirian. Ini untuk menjaga keimanan kita. Ketika kuliah, ya buka handphone di perpustakaan atau di tempat umum. Kemudian berdoa. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa basari. Dan kejahatan penglihatanku. Wa lisani. Dan kejahatan lisanku. Wa qalbi. Dan kejahatan hatiku. Wa mani. Dan kejahatan air maniku. Ingat, kalau bukan karena Allah yang memberi karunia sama kita. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Dan rahmatnya nggak ada satupun yang bersih dari dosa. Maka kita harus berdoa. Selain usaha, tetap kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pertanyaan tentang menyebarkan foto keluarga, apakah itu masuk riya? Kembali kita perlu bertanya kepada diri kita, apa tujuannya menyebarkan hal itu? Kalau lagi ibadah, kadang-kala lagi ibadah umroh bareng-bareng disebarin ya. Ini kalau travel yang menyebarkan, travel itu tujuannya cari pelanggan. Untuk menunjukkan, nih loh, orang-orang pada umroh bareng ana. Ini jemaah umroh ana. Jelas tujuan dia memang untuk jualan. Tapi kalau kita, apa tujuannya? Apa mungkin memang mau berbagi kebahagiaan?
supaya kerabat-kerabat yang lain tahu kita alhamdulillah kita sehat semua, kita kabarin mereka kita lagi berangkat ke sini ya, ini alhamdulillah kita udah sampai di sini. Tapi kan kadang-kala kalau sudah di medsos itu, yang tahu itu seluruh dunia aja. Orang-orang yang nggak perlu tahu pun tahu. Tapi kalau sekedar men-share di grup keluarga umpamanya, mungkin lebih ringan hal itu. Kemudian mungkin bicara menghapus foto-foto di medsos tadi, yang mungkin memang dilihat kurang berguna. Sedangkan dia perlu foto-foto itu untuk disimpan. Tapi perlu waktu untuk men-save. Ya segera ya. Artinya kalau kita bicara memang ada perlunya, dibutuhkan foto tersebut. Diperlukan. Silahkan di-save. Ada foto yang di-save, ada foto yang disebarkan. Sesuai dengan tujuan lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu tergantung niatnya. Tapi kita harus lihat juga. Kalau ternyata foto-foto di sana, foto-foto yang menampilkan aurat, mau tidak mau harus dihapus. Sesegera mungkin. Kenapa? Semakin engkau tinggal di sana, semakin orang melihat fulana tanpa jilbabnya, menampakkan auratnya. Hanya kita jadi dosa jariah terus gitu loh. Jadi memang laki-laki, perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tapi kita di sisi lain diperintahkan untuk menutup aurat kita. Yang sana jangan sampai mengatakan, iya suruh siapa dia lihat Ustaz. Iya dia lihat dosa. Tapi fulana membuka auratnya juga dosa. Nabi SAW pernah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihatnya. Belum Nabi melihatnya. Di masa Nabi belum ada. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Kerjanya itu jalannya melenggak-lenggok ya. Pagi sekarang itu dengan ada sepatu jinjit ya. Ketika berjalan dia melenggak-lenggok. Rambutnya disanggul. Membuat orang-orang memandang dia. Melihatin dia. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna riha. Nggak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun. Kenapa? Sekarang dia melenggak-lenggok, nggak berjalan di jalan dia. Di rumahnya kadangkala dia foto, dia sebarkan. Sebagian orang ya mau jualan mungkin dia. Tapi dengan cara dia membuat orang-orang memandangin dia, melihat aurat dia. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Kita ini perlu saling menjaga. Bagaimana rumah tangga nggak rusak. Ini perempuan-perempuan yang seperti ini, yang tadi menampakkan auratnya. Dia merusak rumah tangga orang kadang-kadang. Karena laki-laki ini di jalan ketemu sama mereka. Atau di medsos. Dan yang diinginkan oleh perempuan ini memang untuk dilihat. Tujuan dia agar dia dilihat. Sampai ada kejadian. Di Eropa sana. Apa di Amerika, nggak lupa. Di barat sana. Ada seorang muslim masuk ke lift. Di lift itu ada perempuan dengan riasan yang begitu menggoda, pakaian yang mini. Si muslim ini masuk lalu menundukkan pandangannya. Naik lift dia. Masuk ke apartemen dia. Perempuan ini gerah. Kenapa kau nggak dilihatin? Maka dia mengatakan, kenapa kau nggak ngeliatin aku? Aku sudah bersolek seperti ini. Cantik. Tapi kau nggak ngeliatin aku. Nggak ada ucapan pujian wala apa. Apa kata orang ini? I'm sorry, I'm Muslim. Aku minta maaf, aku Muslim. Apa Muslim? Dia cerita, aku diperintahkan menundukkan pandanganku. Akhirnya dia kepingin tahu tentang Islam. Dan singkat cerita dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi Muslim harus menunjukkan kepribadian dia. Kemudian kalau tadi ada yang mungkin berbuat dosa dengan matanya. Kemudian dia menyesal akan dosa tersebut. Lalu dia memukul matanya. Jangan. Bertobat itu menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak ngulangin.
bukan berbuat dosa 2 kali. Menyakitin diri sendiri itu dosa. Dan kalau dikatakan aku bertobat, bukan cara seperti itu bertobat. Maka di sini perlu arahan Islam ini, Masya Allah. Kalaupun ada orang, tadi ada yang berkata, ada orang yang berzina umpamanya, dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia perlu dirajam? Perlu dijilid? Enggak. Kalau dia bertobat kepada Allah, bersimpuh, memohon ampunan Allah, menyesali perbuatan dosanya, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Hanya saja, ketika kita sudah selamat dari perbuatan dosa tersebut, sudah bertobat kepada Allah, kita perlu cari tahu, kenapa Anda berbuat dosa? Kenapa Anda ngulangin lagi? Seperti seorang yang berangkat ke dokter. Ketika dia laporan ke dokter, dia sakit ini itu, dokter ngasih tahu obatnya ini itu selesai. Lalu dokter mengatakan, yang menyebabkan penyakitmu kambuh ini adalah engkau kurang istirahat. Oh, tahu sebabnya. Oh, ini sebabnya. Dia akan berhati-hati, yang menyebabkan aku kambuh lagi kurang istirahat. Begitu pula ketika tadi perbuatan dosa. Yang menyebabkan engkau berbuat dosa itu, engkau kumpul sama kawan-kawan yang buruk. Oh, ini sebabnya. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Kemudian kalau berbincang tentang membuka pasar online ya. Kalau orang mau, entah dia mau buka, mau belanja, atau dia mau jualan. Kalau masuk pasar yang ada, masuk mall, masuk pasar, kita diperintahkan baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau ada yuhyi wa yumit biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika pasar online, wallahu a'lam bishawab, mungkin kita baca bismillah ya. Mau baca doa itu semoga nggak ada masalah. Kalau memang kita sedang mau belanja, mau masuk ke pasar itu, memang kita mau lihat barang-barang ini itu macam-macam. Keberadaan kita di sana itu ya seperti keberadaan kita di pasar nyata gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun men-share, mengingatkan kawan-kawan dengan ibadah, dengan sholat tahajud atau sholat duha, apakah itu dapat mengurangi pahala kita ya? Yang pertama, kita diperintahkan untuk berdakwah. Kita belajar, kita beramal, lalu kita diperintahkan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka nggak apa-apa kita ngajak saudara-saudara kita, tapi niatnya tetap dijaga. Jangan sampai kita niat ya ingin dipuji, ingin disanjung, selesai. Bukan mengurangi pahala, habis pahalanya yang ada dosa. Jadi kita nggak perlu nge-share kita sedang sholat tahajud, enggak. Mamanya kita ya kalau punya kawan baik ya, ntar anak bangunlah. Memang dia berdua ini bersahabat karena Allah Azza wa Jal. Sehingga fulan tahu dengan ibadah fulan, fulana tahu dengan ibadah fulana. Seperti itu mereka saling mengingatkan. Rasa nggak ada masalah untuk yang seperti itu. Tapi kalau enggak, ya cukup kita mengingatkan mamanya malam hari sama kawan-kawan di grup. Kawan, jangan lupa ya kalau bisa sholat tahajud. Malam ini berdoa minta sama Allah agar dimudahkan urusannya. Insya Allah itu jadi amal soleh asalkan niatnya benar. Tapi kemudian mungkin tadi ada yang berbincang tentang ingin membantu orang lain tapi jual aset nggak laku-laku. Apakah karena kurang sedekah? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah SWT. Kita tuh banyak dosa. Tapi kita nggak tahu kadang-kadang. Kenapa? Karena kita nggak belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Makanya banyak orang nggak tahu mana penyakit dan mana yang bukan penyakit. Bicara COVID-19, sebagian masih nggak percaya ada COVID, sebagian percaya ada COVID. Maka kita perlu belajar sehingga kita tahu dengan mana yang dosa. Kita perlu bertobat, mohon ampun kepada Allah, kita perlu istighfar. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan. Dan niat kita alhamdulillah sudah ditulis ketika kita niat membantu orang lain. Tapi ternyata aset kita belum laku. Antum niat aja udah ditulis kebaikan. Maka jangan berputus asa. Teruslah memohon kepada Allah dan berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama diri sendiri.